Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Siana Laksana Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang. Langsung aja ke videonya, let's go. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama lebih kurang 3,5 tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Dan masa pendudukan Jepang berakhir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kedatangan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang saat itu juga pergi ke Tarakan untuk mengambil sumber daya alam. Setelah itu, Jepang juga menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia seperti Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Pendudukan Jepang juga sangat luas sampai ke Jawa dan berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa yang mengakibatkan Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan Landasan Udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati tersebut, Belanda harus menyerah dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Yang kedua, ada sambutan rakyat Indonesia pada Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang juga mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai cara. Salah satunya dengan memutar lagu Indonesia Raya melalui radio pada awal kedatangannya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Yang terakhir, ada akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada tahun 1945. Seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu, dalam kondisi yang makin terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaannya. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya dua bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah dan syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Ada beberapa penjelasan tentang perjuangan tersebut, yaitu yang pertama, penindasan dan eksploitasi. Pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tahun 1942 dan berlangsung hingga tahun 1945. Selama masa ini, pendudukan Jepang memberlakukan berbagai kebijakan yang menindas dan mengeksploitasi pendudukan Indonesia, termasuk penggunaan kerja paksa, penyitaan makanan, dan barang-barang lainnya, serta penganiayaan terhadap mereka yang melawan. Yang kedua, perlawanan dan pergerakan bawah tanah. Meskipun menghadapi kekejaman dan penindasan, banyak orang Indonesia yang tetap aktif dalam perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Gerakan bawah tanah, seperti pemuda-pemuda yang tergabung dalam barisan pelopor, berusaha melawan secara rahasia dengan menyebarkan propaganda anti-Jepang dan melakukan sabotase terhadap infrastruktur Jepang. Yang ketiga, kolaborasi dan kolaborator. Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok atau individu yang bekerja sama dengan penduduk Jepang, baik secara sukarela maupun terpaksa.
Mereka disebut sebagai kolaborator dan seringkali menjadi sasaran kebencian dari mereka yang menantang pendudukannya. Yang keempat, pertumbuhan kesadaran nasional. Meskipun secara paradoks, pendudukan Jepang juga berdampak pada pertumbuhan kesadaran nasional di Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan Jepang yang menekankan kemandirian Asia dan propaganda anti-Barat, banyak orang Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan bersama untuk kemerdekaan. Dan yang terakhir ada pembentukan organisasi dan pemimpin perjuangan. Selama masa pendudukan Jepang, banyak organisasi politik dan sosial berdiri atau aktif, memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjajah. Pemimpin-pemimpin seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir muncul sebagai tokoh-tokoh penting dalam memimpin perlawanan terhadap Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada dampak positif, yaitu diperbolehkan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, didirikannya Kumiai, yaitu badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Yang ketiga, menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas sosial. Yang keempat, membentuk sistem sosial yang bernama Tonarigumi yang kini dikenal sebagai rukun tetangga atau RT. Selanjutnya dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dampak negatifnya yang pertama, pemerintahan Jepang yang sewenang-wenang. Yang kedua, diterapkannya Romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat yang mengikuti kerja paksa juga disiksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Yang ketiga, perekonomian lumpuh. Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda seperti kaleng minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Yang keempat, Jepang menyita harta kekayaan pribadi. Yang kelima, banyaknya perempuan dipaksa menjadi jukun Ianfu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang, yang pertama Tengku Abdul Jalil, yang kedua Kiai Haji Zainal Mustafa, yang ketiga Haji Madrian, yang keempat Pangsuka, yang kelima El Rumkorem, yang keenam Silas Papare, yang ketujuh Supriyadi, yang kedelapan Rajiman Widyodiningrat, dan yang kesembilan Sultan Syahrir. Saya akan menjelaskan dua tokoh ini. Yang pertama Silas Papare. Silas Papare adalah seorang yang berjuang penyatuan Irian Jaya di Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Serui, Papua 18 Desember 1918 dan wafat di Serui, Papua 7 Maret 1978. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Juru Rawat pada tahun 1935 dan bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda. Kegigihannya dalam berjuang untuk kemerdekaan Papua membuatnya sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda. Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas berkenalan dengan Dr. Samratulangi, gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalannya dengan Samratulangi membuatnya semakin yakin bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Hal tersebut membuat ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKKI, yang akibatnya Silas kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun, ia berhasil melarikan diri menuju Yogyakarta. Pada bulan Oktober 1949, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Rajiman Widyodiningrat. Ia lahir pada tanggal 23 Mei 1889 di Kebumen, Jawa Tengah. Saat muda, ia telah menunjukkan minat dan komitmennya yang kuat terhadap pergerakan nasional Indonesia. Pendidikannya dimulai di Sekolah Rakyat Kebumen dan kemudian melanjutkan studinya di Sekolah His dan Mulo. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Rajiman terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik dan pergerakan kemerdekaan. Dia menjadi anggota organisasi pemuda seperti Jong Java, Sarekat Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1928. Rajiman ikut serta dalam Kongres Pemuda II yang dikenal di mana ia bersama tokoh-tokoh lainnya mengusulkan Sumpah Pemuda yang menegaskan satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia serta cita-cita satu bangsa yaitu Indonesia.
Selama masa perjuangannya kemerdekaan Indonesia, Rajiman Widodiningrat aktif dalam berbagai kegiatan politik dan diplomasi. Dia terlibat dalam perundingan dengan pihak Belanda dan juga menjadi salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Rajiman tetap aktif dalam politik Indonesia. Dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presiden Soekarno. Selain itu, dia juga menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Rajiman Widodiningrat meninggal pada tanggal 20 Januari 1974 dan meninggalkan warisan besar dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.